Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Pada saat ini kami rindu kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan supaya terbuka untuk menerima setiap kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Samuel pasal 12, ayat 1 bagian A, 7 bagian A dan ayat yang ke-9. Saya hanya akan membacakan beberapa bagian saja dari ayat-ayat ini supaya kita lebih mengerti secara singkat. Tertulis demikian. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Saudara yang dikasihi Tuhan, kritik atau teguran seringkali sulit diterima. Namun jika kita menerimanya dengan kerendahan hati dan keinginan untuk memperbaiki diri, maka kritik atau teguran akan sangat membantu kita. Hanya orang bodoh yang tidak mendapat untung jika ia ditegur karena kesalahannya, sebab ia tidak mau mendengar. Kritik sebenarnya adalah nasihat gratis untuk kita untuk menjadi lebih baik. Ketika kita dikritik atau ditegur, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kritik atau teguran itu mengandung kebenaran? Kalau ya, kita harus belajar dan memperhatikan itu. Meskipun hal itu tidak disampaikan dengan motivasi dan semangat yang benar. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan menanggapi kritik atau teguran. Yang pertama, jangan membenci orang yang mengkritik atau menegur kita. Yang kedua, periksa diri kita apakah benar teguran itu sesuai dengan kenyataan yang ada pada kita. Yang ketiga, bila kita memang bersalah, bertobatlah, minta pengampunan Tuhan, dan perbaiki diri kita untuk hidup dalam kebenarannya. Orang yang mengkritik atau menegur sebenarnya adalah orang yang perlu kita hargai, karena mereka membuat kita bisa mengenali kesalahan kita dan memperbaiki diri untuk jadi lebih baik. Walaupun tidak semua kritik membangun dan tidak semua kritik adalah benar, kita tetap perlu memperhatikan dan menghargai. Dalam 2 Samuel 12 ini kita membaca Nabi Natan diutus oleh Tuhan untuk berbicara kepada Daud. Natan tidak datang untuk berbicara dengan lemah lembut atau kata-kata yang manis, tapi dengan suatu teguran yang keras. Teguran itu terasa keras dan tajam, tapi sebenarnya mengandung kasih untuk menyelamatkan. Menegur seseorang merupakan bentuk kasih yang seringkali disalahpahami. Namun demikian, kita tetap perlu menegur. Seringkali kita merasa malu atau menghindar untuk menegur orang lain karena kita takut menyakiti perasaan mereka dan takut dimusuhi. Tapi ayat-ayat dalam pasal ini mengajarkan kita bahwa menegur merupakan tindakan kasih yang dapat kita lakukan seturut kehendak Tuhan. Kadangkala orang yang melakukan kesalahan tidak menyadari kesalahannya, dan untuk itulah ia perlu ditegur supaya sadar dan kembali ke jalan yang benar. Pembiaran terhadap kesalahan tanpa berkata apapun akan membuat orang itu tidak merasa bersalah dan terus berjalan di dalam dosanya. Amsal 27 ayat 5 berkata, "Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi." Kita perhatikan bahwa Natan tidak takut untuk berbicara dengan jujur dan tegas kepada Raja Daud. Meskipun itu adalah berita yang tidak menyenangkan. Natan tidak takut ditolak oleh raja. Ia tidak mau bermulut manis hanya demi sebuah penerimaan
dari orang yang berpangkat dan berkedudukan tinggi di dunia. Bagi Nathan, mengerjakan perintah Tuhan lebih utama daripada menyenangkan hati manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, menegur adalah bentuk kasih. Mendiamkan yang jahat merupakan kekejaman. Karena itu berarti bahwa kita membiarkan pelakunya terjerumus lebih dalam menuju kebinasaan. Tidak jadi masalah bila teguran kita tidak didengar. Yang terpenting kita sudah menyampaikan. Suatu saat teguran kita itu akan bekerja dan menyadarkan untuk kembali kepada kebenaran. Mari jangan takut untuk menegur, sebab teguran merupakan bentuk kasih. Lakukan itu dengan kasih, kebijaksanaan, dan ketulusan. Bukan untuk berdebat atau bertengkar. Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami kembali diingatkan dan diajar untuk menegur, karena menegur kesalahan, menegur satu tindakan yang berdosa, merupakan bentuk kasih kami kepada sesama. Kami menyadari akan tugas kami sebagai hamba-hamba-Mu, yaitu untuk menyampaikan kebenaran, menegur dan memperbaiki kelakuan, supaya orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Tolong kami Tuhan, berikan kami keberanian dan hati yang sungguh-sungguh mengasihi, sehingga kami tidak akan membiarkan kesalahan, tapi kami akan menegur dengan kasih dan menjangkau jiwa-jiwa supaya datang kembali kepada kebenaran. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak. Dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, memberikan kelepasan, pemulihan, dan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.